Di tempatnya Ustadz kunut nggak Ustadz? Kunut. Kita orang-orang yang kunut, Ustadz. Ya, alhamdulillah kunut ya, tadi malam juga saya kunut Ustadz. Ini sedang rame Ya. apa? Takjil. Oh iya. Yang nonis. Takjil war. Ya. Nonis itu termasuk dhimmi apa harbi, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma dimanapun Anda berada. Kurma kali ini sangat spesial karena kita akan berbincang dan mendatangkan tamu. Tamu ini kita datangkan dalam rangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi beberapa hari yang lalu ada pesan masuk ke Instagram Malik 2 dan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Karena saya tidak bisa menjawabnya, maka saya datangkan teman saya, Ustadz Lutfi Ahsanuddin, yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sapa dulu Ustadz Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Gimana puasa lancar? Alhamdulillah lancar Ustadz. Ini sudah setengah bulan lebih. Alhamdulillah lancar Ustadz. Di tempatnya Ustadz kunut nggak Ustadz? Kunut. Kita orang-orang yang kunut, Ustadz. Ya, alhamdulillah kunut ya, tadi malam juga saya kunut Ustadz. Sebelum ke ini Ustadz ya, ada cerita sedikit nih Ustadz. Tadi Gimana, malam Ustadz? itu kebetulan kan saya ngimami ya Ustadz ya. Nah itu kan harusnya kan kunut ya Ustadz ya, ada kunut. Terus kemudian ada orang yang nggak sadar itu, ada orang yang nggak sadar sampai akhirnya sudah sujud. Itu baru sadar terus berdiri lagi Ustadz. Itu berdiri lagi terus celingak-celinguk gitu Ustadz, katanya ya ini ternyata udah kunut ya, sudah lebih dari 15 hari, sudah setengah bulan kita melakukan puasa di tahun ini. Alhamdulillah nggak kerasa Ustadz. Kalau di saya itu ini Ustadz, anak-anak kecil tuh biasanya. Jadi begitu Allah harusnya kunut, tapi mereka langsung pada sujud kan, dan itu terus jadi buat suasana ramai dan pada ketawa seperti itu. Ya memang anak kecil kan itu sih ya, paling keras mereka ya ketika membaca amin. Gitu. Ya. Aminnya itu paling keras ya. Yaitu mungkin ini Ustaz, kenapa kemudian bisa terjadi seperti itu, karena tidak ada informasi mungkin ya. Oleh karena itu informasi itu menjadi sangat penting. Nah, terlebih terkait dengan ilmu agama. Nah, saya jadi teringat tuh ada riwayat, mungkin nanti bisa dikoreksi Ustaz. Rombongan sahabat kemudian terjadi luka karena tertimpa sesuatu, akhirnya luka, dan kemudian karena luka tersebut kebetulan kemudian dia ihtilam yang menyebabkan dia harus mandi besar. Nah, terus dikarenakan dia mandi besar, sementara dia luka dan maka dia bertanya ke teman-temannya, ini kira-kira saya bisa mendapatkan rukhsah untuk tayamum atau tidak? Nah, para sahabat mengatakan, oh enggak, kamu nggak boleh, kamu tetap harus mandi besar. Sementara dia dalam kondisi luka dan mandi besar dan mati. Nah, setelah mati itu kemudian hal tersebut disampaikan ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Rasul, qatalu, ya, kalianlah yang membunuh mereka, membunuh orang itu tuh. Harusnya kalau kalian tidak tahu tanya. Cukup bagi dia itu harusnya tayamum seperti itu. Jadi ketidaktahuan seseorang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Nah, oleh karena itu ini nyambung dengan tadi yang saya sampaikan. Ada beberapa pesan masuk Ustaz. Nah, ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya, nanti panjenengan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena ini momennya Ramadan, maka pertanyaannya itu berkaitan dengan dengan bulan Ramadan ini, Ustaz. Insya Allah. Nah, teman-teman semua, ini saya bacakan yang pertama itu ya. Masjid yang di dalamnya ada makam tanpa pagar. Ini mungkin ada makam tanpa pagar. Oh, maksudnya ada makam, tetapi makamnya itu di dalam masjid. Oh iya, tanpa pagar. Ustaz. Ini mungkin walaupun tidak berhubungan dengan bulan puasa tapi tetaplah kita bisa menjelaskan, harus dijelaskan Ustaz. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Tadi yang pertanyaan berkaitan tentang di masjid ada sebuah makam, pemakaman, ya, terus kemudian tidak ada pagarnya,
Terus mungkin itu lebih tepatnya bagaimana orang yang melakukan sholat, hukumnya itu seperti apa. Terus lantas bagaimana apakah orang itu nanti termasuk orang yang naudzubillah sampai dihukumi syirik atau enggak. Jadi sederhana dan sesederhana yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa permasalahan tersebut mungkin sering disampaikan oleh beberapa teman kita, beberapa saudara kita yang ada di luar sana gitu. Karena berkaitan tentang makam, bagaimana kita hukumnya ketika mengunjungi makam, atau bagaimana hukumnya ketika ziarah kubur, atau sampai bahkan di masjid itu ada sebuah makam, dan ini yang biasanya di beberapa masjid itu ada Ustadz. Nah, jadi memang berkaitan tentang hukum sholat yang di dalam masjid itu ada makamnya itu terambil atau tersebutkan di hadisnya Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, la'anallahu ta'ala al-yahuda wan nasara ittakhadhu kuburahum masajida. Ya. Yang artinya kurang lebih seperti ini, bahwa Allah Ta'ala itu melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mana itu menjadikan kuburan mereka itu sebagai sesembahan. Ittakhadhu kuburahum masajida, menjadikan kuburan mereka untuk disembah, untuk tempat sujud kepada Gusti Allah. Itu yang hadis yang sangat populer sekali itu ya, di hadis sahih itu ada, baik sahih Bukhari ataupun sahih Muslim. Sama hadis satu lagi itu Ustadz. Jadi suatu saat istrinya Kanjeng Nabi, Ummu Habibah sama Ummu Salamah itu hijrah ke Habasyah. Berarti tatkala Kanjeng Nabi dan para sahabat ketika itu masih berada di Mekah. Hijrah ke Hasyabah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, hijrah ke sana. Kemudian kaget dan takjub melihat tempat beribadahannya orang-orang yang ada di Habasyah itu. Di sana itu tempat beribadahannya itu ditulis dan digambar kayak semacam ulama-ulama mereka, tokoh-tokohnya mereka. Nah, mereka itu digambar itu, kemudian ada gambarnya, ada tokoh-tokoh ulamanya di sana. Kemudian hal tersebut lantas disampaikan kepada Kanjeng Nabi tatkala pulang dari Habasyah. Nah, setelah itu ya komentarnya Kanjeng Nabi, lah itu Allah Ta'ala akan melaknat orang-orang yang tempat beribadahannya itu ya dijadikan sebagai sesembahan. Di situ ada nenek moyangnya mereka, di situ ada gambar-gambar profil-profilnya dari ulama-ulamanya mereka, tokoh-tokohnya mereka. Nah, akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa hadis yang tadi disampaikan Kanjeng Nabi itu artinya bahwa di hukum yang ada sebenarnya yang tidak boleh kita melakukan sholat terus di situ ada kuburan, itu kalau memang benar-benar kita itu niatnya menyembah kepada kuburan tersebut. Nah, adapun kalau memang di situ itu masjid terus kemudian ada kuburannya, walaupun di situ tidak ada pagarnya, tetapi kan kita tetap at-tawajjuh ilallah, kita tetap menyembahnya kepada Gusti Allah, walaupun di situ ada kuburan, ada makam-makamnya, ya itu sah-sah saja, itu nggak masalah, tidak lantas dihukumi ibadah kita nggak sah atau bahkan dihukumi kita itu sampai musyrik, itu ya enggak. Bahkan Masjid Nabawi itu ada. Nah, betul. Nah, makanya para ulama itu lantas beristidlal. Istidlalnya itu salah satunya adalah Masjid Nabawi itu. Masjid Nabawi ya itu bisa dipastikan orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ya sama sekali tidak menyembah Kanjeng Nabi. Karena di Masjid Nabawi ada kuburan Kanjeng Nabi. Ada kuburan Kanjeng Nabi, sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Jadi lantas sama sekali tidak dikatakan bahwa di situ merupakan sebuah kesyirikan, atau di situ dikatakan ibadah sholatnya tidak sah, tidak. Kira, walaupun di situ tidak ada pagarnya, Ustadz. Kan mungkin ada anggapan kalau nggak ada pagarnya berarti kan menghadap ke kuburan gitu ya. Saya kira juga sangat jarang lah yang benar-benar ada kuburan tanpa pagar atau tanpa pembatas di tengah-tengah masjid, itu saya kira sangat jarang gitu.
Oke, jadi untuk yang bertanya pertanyaan ini jawabannya demikian tuh ya. Jadi selagi hati kita benar-benar tawajuhnya kepada Gusti Allah itu tidak masalah tuh ya. Ya. Oke, mudah-mudahan tuh memuaskan ya. Langsung ke pertanyaan yang kedua, Sat. Ini sedang rame takjil. Oh iya, yang nonis takjil war, ya. Nonis. Nah, itu termasuk dhimmi apa harbi, Ustaz? Oh iya, ini sebenarnya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ala sabili ya, ditanyakan aja gitu ya. Tapi mungkin yang lebih tepatnya mungkin lebih membahas ke mungkin definisi dhimmi terus seperti itu juga mungkin barangkali teman-teman penonton tuh nggak tahu tuh ya. Baik. Jadi yang memang fenomena sekarang yang berkaitan tentang takjil war yang dilakukan oleh beberapa teman-teman non-muslim, saudara-saudara kita ya, kita tetap menyebutnya adalah saudara-saudara non-muslim, itu memang fenomena ini akhir-akhir ini kan sering terjadi ya. Walaupun ternyata semakin kesini itu ternyata ada dampak positifnya, Ustadz. Akhirnya ada beberapa konten yang non-Islam itu akhirnya memberi takjil yang lantas nanti dibagikan, ya kan? Dibagikan kepada orang-orang lain. Dan saya kira itu ya sesuatu yang tidak apa-apa lah, yang bahkan itu di situ juga menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang, yang mana itu para pedagang tersebut walaupun pedagang itu muslim, terus kemudian yang beli adalah orang-orang muslim, wong itu ranahnya ranah muamalah, jadi tidak apa-apa yang walaupun pembelinya itu adalah non-muslim. Terus kemudian tadi kategori harbi dan kategori zimmi. Jadi memang dalam fikih itu ya, sependek yang saya tahu, beberapa kategori dalam orang yang disebut non-Islam atau dalam istilahnya ahli fikih itu menyebut kafir, ada kalanya zimmi dan ada kalanya harbi. Jadi zimmi itu dari kata asal zimmah, Ustadz. Zimmah itu yang artinya tanggungan. Maksudnya bahwa orang non-Islam itu berada di tanggungan orang-orang muslim. Atau maksudnya orang-orang muslim tersebut itu menjamin keamanan, menanggung kenyamanan, ketentraman orang non-Islam itu di suatu daerah yang di situ dipimpin oleh orang Islam. Nah, dan orang zimmi tersebut itu tunduk dengan aturan Islam. Kuncinya di situ. Makanya disebut zimmah, disebut tanggungan, yang mana ini sebagai tanggungan bagi pemerintah, bagi kepemerintahan muslim untuk bisa menanggung, melindungi, menjamin ketentraman, kenyamanan, yaitu sesuai dengan negara kita. Artinya, Indonesia. Ketika mereka orang-orang non-muslim tersebut itu hidup di lingkungan kita, maka kita tidak ada beda dengan mereka seperti itu. Betul, dalam hak dan kewajiban mungkin seperti itu. Betul. Hak, kewajiban sama-sama sebagai warga negara yang sama-sama berhak mendapatkan perlindungan, kenyamanan, ya seperti yang ada di Indonesia ini. Nah, yang kedua kemudian adalah kafir harbi. Kafir harbi itu dari kata harbun yang artinya perang. Bahwa di sini adalah kafir yang secara terang-terangan, alanan, bahwa kafir tersebut atau non-Islam itu memerangi orang-orang Islam. Nah, kalau benar-benar secara terang-terangan, terus orang itu melawan, kemudian memusuhi orang-orang Islam, maka itu disebut kafir harbi. Nah, sedangkan di Indonesia itu ya saya kira orang-orang yang seperti itu sudah tidak ada lah. Apalagi tadi non-Islam yang berburu takjil itu kan tidak sedang dalam rangka untuk memerangi kita, tidak ya. Itu mereka sedang karena ya justru itu keberkahan ya, artinya orang-orang Islam yang berdagang itu bisa mendapatkan hasil dari orang-orang yang di luar sana, baik muslim ataupun non-muslim yang membeli takjilan mereka. Tapi justru ini memperlihatkan keberagaman kita sebagai warga negara Indonesia, dan ternyata tidak apa-apa kok kita berbeda dalam keyakinan, tapi kita masih sangat toleransi semacam itu. Nah, ini malah bisa dikatakan keberagaman ini itu merupakan potret yang tercermin dulu ketika zaman Kanjeng Nabi berada di Madinah, Ustadz. Di situ di Madinah Kanjeng Nabi hidup, di situ ada orang-orang Yahudi, ada Bani Khaybar, Quraidah, Qainuqa, yang semuanya itu adalah
perkampungan orang-orang Yahudi yang mana Kanjeng Nabi lewat Mitsaqul Madinah, piagam Madinah itu bisa hidup rukun, tentram, aman, damai. Ya ini semuanya ya karena tuntunan dari agama, tuntunan dari Islam yang sudah Allah Ta'ala tetapkan di muka bumi ini. Jadi istilah di sini nonis zimmi atau harbi dalam konteks ini ya takjil itu tidak berlaku ya. Tidak berlaku itu. Tapi hal yang bisa diambil pelajaran itu kita akhirnya kemudian menjadi tahu apa istilah kafir zimmi dan harbi tadi itu. Ya. Dan tapi untuk kafir harbi untuk sekarang itu ada, kalau misalnya di Indonesia insya Allah nggak ada. Insya Allah di Indonesia nggak ada. Jadi kalau misalkan ada oknum dari kalangan sesama kita mengatakan kafir harus diperangi seperti itu. Wah itu sangat jelas salah itu. Ya, betul. Tapi untuk level dunia mungkin hari ini tuh ada atau tidak? Ya level dunia yang sekarang kita lihat bersama-sama ya. Yang kita lihat bersama-sama, yang kita tonton bersama-sama itu apa yang terjadi mungkin di Israel dan di Palestina. Terlepas lagi kita pun tidak bisa memastikan ya. Artinya misi dan tujuan utama Israel itu benar-benar memerangi agama atau itu adalah untuk memerangi yang selama ini disampaikan oleh Israel adalah memerangi kaum-kaum militan yaitu gerakan Hamas itu yang dulu terjadi karena Hamas dianggap teroris itu. Kita pun tidak bisa memastikan tersebut. Terlepas itu kan terlepas itu. Jadi kita menyebutnya orang-orang Israel itu apakah kafir harbi, kemudian kita yang di sini nanti harus perlu ke sana untuk melaksanakan perang. Ya saya kira tidak sesederhana itu. Ini harus benar-benar dijawab dengan pikiran tenang, dijawab dengan pikiran tidak gerusa-gerusu. Itu kalau untuk harbi atau tidaknya. Tapi untuk memerangi bahwa Israel itu sebagai orang yang memerangi kemanusiaan itu harus. Pasti, itu pasti itu. Kita harus memerangi dan kita harus menganggap bahwa Israel itu sangat kejam, melakukan tindakan kejahatan perang secara multinasional bahkan internasional yang membunuh orang-orang sekejam itulah Ustaz. Artinya kita tidak harus kemudian menjadi orang Islam terlebih dahulu untuk mengatakan bahwa orang Israel jahat seperti itu kan. Itu istilahnya di Habib Ali Jufri itu al-insaniyah qoblat tadayyun. Yang artinya bahwa untuk memiliki sifat sisi kemanusiaan terhadap semua manusia itu tidak lantas kita harus beragama dulu gitu. Ini tapi jadi agak panjang Ustaz, dari satu pertanyaan ini. Kita sering sekali kayak mendengar kata kafir Ustaz. Kata kafir itu kemudian jadi padahal itu kan termin dan istilah yang memang ada di agama kita. Betul. Nah, sampai-sampai ada wacana mungkin ya sempat rame mengganti istilah kafir itu dengan enggak mengganti istilah non Islam dengan kafir, harus menggunakan istilah kafir gitu Ustaz. Enggak Ustaz, sampai harus supaya kita dianggap santun, maka hindari kata kafir seperti gitu ya betul Ustaz ya itu beberapa hari ramai kan. Nah, sampai kemudian ada kalau seperti itu maka apakah kita berani mengganti surat Al-Kafirun Ghairul Muslimin karena itu kan istilah memang istilah Islam kita yang kita punya. Nah, hanya saja mungkin yang perlu dijelaskan di sini Ustaz, penggunaan kata kafir yang tepat Ustaz. Artinya itu istilah kita. Kita tidak mungkin kemudian menghapus dan menjadikan. Nah, kira-kira penggunaan kata kafir yang tepat itu seperti apa gitu. Baik, terima kasihnya. Pertanyaan berbobot sekali nih Ustaz. Jadi begini Ustadz, memang istilah-istilah kafir itu sering dituliskan di beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya ada surat Al-Kafirun. Terus kemudian sejarah-sejarah riwayat-riwayat di situ juga menunjukkan di situ adalah orang-orang kafir. Nah, jadi memang istilah kafir yang perlu kita pahami. Kafir itu kan, ini saya ingin mengupas dari sisi bahasa dulu Ustadz. Dari sisi bahasa itu kan artinya kafaro yakfuru, artinya itu menutupi ya. Itu mungkin ini kemudian menjadi bahasa Inggris cover itu ya? Cover tutup ataupun lantas menjadi sampul itu orang tutup. Nah, itu menutupi atau tertutupi lah. Nah, kenapa kok menutupi? Karena hatinya itu tertutupi dan ditutup oleh Allah dari terangnya nur Islami. Jadi orang-orang itu lantas tidak menunjukkan perilaku Islam
baik Islam secara keimanan ataupun Islam yang mana itu harus diajarkan, harus dilakukan. Itu arti kafaro, karena tertutupi hatinya dari iman dan dari keislaman. Nah, dari beberapa terminologi kata kafir itu memang kebanyakan kata kafir itu muncul itu untuk non-Islam, sekali lagi untuk orang yang tidak beragama Islam, tetapi orang itu benar-benar melawan dan benar-benar memerangi agama kita, Ustaz. Benar-benar melawan, benar-benar memerangi agama kita. Ya, bisa disebut lantas kafir harbi itu tadi, bisa disebut lantas kafir harbi itu karena benar-benar melawan, memerangi, ya sebagaimana yang terjadi ketika dulu Kanjeng Nabi di Mekah dan di Madinah itu. Nah, kemudian akan tetapi terminologi itu lantas kita jangan sampai anti dengan terminologi itu. Artinya berarti kita kalau mendengar kata kafir berarti seolah-olah kita ekstrim terus kemudian menganggap bahwa itu wajib diperangi. Ya tidak seperti itu. Seperti itu juga, Ustaz. Selama orang tersebut benar-benar tidak, tadi ya kembalinya ke kafir harbi, tidak terang-terangan memerangi kita, lantas kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang tersebut harus kita perangi dengan dalih mereka kafir. Tidak. Nah, selain itu kan gini, Ustaz. Ya memang penggunaan kata itu ya, penggunaan istilah itu yang sekarang menjadi non-Islam. Kemudian sekarang itu kan tujuannya juga penggunaan kata non-Islam itu kan supaya lebih menyeluruh ya. Artinya lebih santun mungkin ya, lebih santun, lebih menyeluruh sehingga kita pun lantas ketika menggunakan kata-kata non-Islam itu ya tidak apa-apa. Makanya kalau di Arab Saudi itu ada lauhatul murur itu kan untuk orang-orang selain Muslim kan tidak boleh masuk di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah. Terus nanti ada lauhah rambu lalu lintas itu Ustadz yang ghairul muslimin ke sana. Itu kan menunjukkan bukan menggunakan orang-orang kafirun ke sana atau kufar ke sana kan tidak. Artinya memang itu lebih santun ya. Kata itu lebih santun walaupun kita juga tidak anti. Karena kata kafir itu ya sebenarnya dalam istilah agama kita ada. Mungkin ini juga Ustaz, tambahan mungkin. Kalau misalkan kita untuk berbicara, mukhotob kita kalau bisa menghindari kata itu. Betul. Tapi kalau misalkan kita dalam kajian kita intern sama kita berhak untuk menyebut ya mereka memang non-muslim itu kan kafir itu kan. Ya. Tapi jangan intern kita. Ketika kita ngobrol membahas kajian di satu fan ilmu keislaman di situ kan istilah-istilah kafir sering muncul. Tetapi kita punya tetangga misalkan non-muslim, maka jangan kafir tuh. Nah, itu mungkin kan sangat menyakitkan seperti itu, Ustaz. Mungkin katanya itu non-muslim itu yang lebih santun. Atau bahkan jangan menggunakan kata siapa namanya dipanggil gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Soalnya ya ini bagi sebagian kalangan memang karena itu kampanye tentang benar-benar menghindari kata kafir sehingga sangat takut dengan kata kafir. Atau sebaliknya orang yang sangat tasyaddu itu juga harus menggunakan kata kafir kalau yang orang tidak seagama dengan kita. Kita harus tengah-tengah mungkin Ustaz, wasati itu ya. Oke. Itu untuk pertanyaan yang tajil ini jadi kemana-mana itu ya. Selanjutnya ini nggak tahu maksudnya apa ini bertanya, cuma Lailatul Qadar gitu Ustaz. Jadi yang ditanyakan apa, terus karena Lailatul Qadar itu kan sangat luas tuh pembahasannya. Pembahasannya sangat luas dan ya kita sudah tahu semua lah bahwa Lailatul Qadar itu merupakan sebuah malam yang di dalamnya itu Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita lebih baik dari lebih berapa? Baik 1000 bulan. Ya alfi syahr lebih baik. Tapi kalau gini Ustaz, kapan Lailatul Qadar itu gimana jawabannya? Nah itu memang kalau kapan Lailatul Qadar itu beberapa ulama itu kan sudah memberikan patokan ya Ustaz. Memberikan patokan Lailatul Qadar itu kapan. Dan hampir para ulama itu menyebutkan kalau Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Patokannya ya 10 terakhir. Ya, 10 terakhir bulan Ramadan patokannya. Terus kemudian dipersempit lagi Ustaz. Nah, di 10 terakhir bulan Ramadan itu dipersempit lagi menjadi malam-malam ganjil. Berarti 10 ganjil sekitar berapa? Ya berarti malam 21, 23, 25, 27, 29 itu ya.
Ini saya sama sedikit cerita Ustadz. Dulu zaman kami ya belajar di Tarim Hadromaut itu, kalau di 10 terakhir bulan Ramadan itu, jadi setiap malam itu pasti masjid-masjid itu penuh dengan yang namanya orang-orang melaksanakan sholat tarawih, bahkan sholat tarawihnya itu sampai subuh. Ya karena kan kalau tradisi orang Arab, kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya di Mesir, di daerah manapun itu kan malam itu memang kehidupan bulan Ramadan orang-orang Arab itu ya malam. Nah, itu di Tarim itu 10 terakhir bulan Ramadan itu pada melaksanakan sholat tarawih bahkan bisa sampai subuh. Padat semua dan penuh sesak semua masjid-masjid yang ada di sana. Terutama Masjid Al-Muhdhar di malam 29 itu ada istilah Al-Khotem ya. Ada pungkasan dari rangkaian ibadah bulan suci Ramadan itu di malam 29 itu. Nah, itu di sana itu. Nah, yang kalau kita lihat malah justru ini berbeda dengan keadaan di Indonesia, Ustaz. Justru di Indonesia Asrul Awakhir itu sepi, Al-Asrul Awakhir justru yang ramai adalah mall, tempat-tempat itu ya. Ya, ini ya perlu renungan bersama lah bagi kita ya. Nah, itu kalau untuk tadi pertanyaan kapan itu Lailatul Qadar ya. Terlepas dari itu semua ya kita tidak lantas, itu kan patokan yang dipatok dan udah ditentukan ulama. Kita tidak lantas menganggap bahwa berarti nanti kita ibadah lebih semangat itu di Asrul Awakhir. Ya tidak, itu sepenuhnya seperti itu. Artinya di bulan-bulan Ramadan ini pun kita ya harus beribadah ya. Justru mungkin salah satu hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar itu supaya kita benar-benar berharap ya roja bahwa jangan-jangan malam ini karena mulai dari awal Ramadan sehingga kita benar-benar istilahnya hunting mungkin hunting Lailatul Qadar secara maksimal karena memang dirahasiakan. Kalau misalkan tahu malam sekian pasti ibadahnya akan tertuju di malam itu saja gitu Ustaz. Dan malam-malam lainnya akhirnya ditinggalkan, dibiarkan ya. Itu mungkin pertanyaan tepatnya seperti itu ya. Kapan? Ini saya mewakili yang bertanya ini, cuma dituliskan Lailatul Qadar. Nah, ini ada lagi nih Ustaz. Ini di luar konteks Ramadan ya, tapi juga menarik sih. Gimana sikap kita terhadap seseorang yang menganggap tasawuf itu salah bahkan bid'ah? Kalau komentar saya, jawaban saya mungkin seperti ini ya, walaupun berkaitan dengan ilmu tasawuf itu ya saya sangat masih awam sekali ya. Kan begini, tasawuf itu kan cara, thoriqoh. Nah, cara atau thoriqoh untuk mengetahui Gusti Allah, Ustaz. Ma'rifatullah ya, at-thoriqoh ila ma'rifatillah. Cara untuk mengetahui Gusti Allah. Nah, kemudian para ulama itu lantas di ilmu tasawuf itu memasukkan beberapa pembahasan yang berkaitan tentang tazkiyatun nufus, berkaitan tentang tazkiyatul qulub, terus pembahasan tentang muraqabah, riyadhah, terus pembahasan tentang al-amrod, al-qalbiyah yang harus dihindari. Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali ini adalah al-muhlikat ya. Nanti harus ada al-munjiyat yang kita harus benar-benar bisa lebih dekat kepada Gusti Allah. Tahalli tajalli. Tahalli dan tajalli. Nah, kemudian karena yang namanya tasawuf itu adalah cara untuk mengetahui Gusti Allah ya. Cara itu ya sah-sah saja kita menganggap atau kita mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu perlu dipelajari. Bahkan inti dari ilmu tasawuf yang itu adalah al-ma'rifah atau mengetahui Gusti Allah, dan itu adalah hakikat kita sebagai seorang hamba itu kan harus tahu Gusti Allah. Ya. Kalau kita di hadis Jibril itu tahu ada yang namanya al-Islam, al-Iman kan kemudian yang terakhir kan al-Ihsan. Al-Ihsan itu ya dari hadis Jibril yang inti dari ilmu tasawuf itu anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita benar-benar berupaya bahwa kita ibadah itu ya seolah-olah bisa melihat Gusti Allah. Lah caranya dengan hati kita dibersihkan, tazkiyatul qulub, tazkiyatun nufus, dan metode-metode lain yang telah diformulasikan oleh para ulama mutasawwifin. Makanya kalau orang-orang yang bertasawuf itu yang orang-orang yang benar ingin mengetahui dan mengenal Gusti Allah ya,
atau al-murid istilahnya, mereka harus mempunyai yang namanya al-mursyid. Mursyid atau guru tidak sembarangan. Tidak sembarangan, karena ilmu tasawuf itu berkaitan dengan hati, keimanan, ketauhidan, kita mengenal Gusti Allah. Jadi kita tidak sembarangan, harus benar-benar ada mursyid yang menuntun. Nah, mursyid ini kan nanti masing-masing dari mursyid ini memiliki beberapa metode, Ustaz. Nah, metode ini yang biasa kita kenal dengan istilah wirid. Nanti torikoh itu lantas muncul. Ada torikoh Syadziliyah Abdul Hasan Asyadzili, torikoh Al-Jilaniyah Abdul Qadir Al-Jilani, dan torikoh yang ditarim torikoh Ba'alawi, dan torikoh yang lain, yang mana masing-masing ini memiliki karakter metode untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi pertanyaan apakah lantas itu disebut bid'ah, ya saya kira tidak. Nah, karena dulu para sahabat pun itu ketika benar-benar ingin mengetahui Gusti Allah, ya mereka pada menuju kepada Kanjeng Nabi, bertanya kepada Kanjeng Nabi. Nah, orang sekarang ketika tidak mengetahui berkaitan hal-hal untuk mengetahui makrifah kepada Gusti Allah, sedangkan mereka awam, langsung arruju ilal kitab was sunnah, kan mereka awam. Berarti kan harus menuju kepada orang yang mengetahui Alkitab dan sunnah itu, berkaitan tentang ilmu tasawuf. Atau sederhananya begini, Ustaz. Sebenarnya kan semua keilmuan dulu di zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada, Ustaz. Ada. Tajwid, nahwu, shorof, itu semuanya sudah ada. Tapi memang belum diformulasikan, dibukukan, atau dibentuk menjadi fan ilmu mustaqil, itu kan belum ada. Ya, sama halnya dengan ilmu tajwid. Ya, dulu Kanjeng Nabi membaca ya pasti mujawwad. Ya, mempraktekkan tajwid. Mempraktekkan tajwid. Tetapi kan dulu belum tahu idgham, belum tahu ikhfa. Lantas datanglah para ulama yang merumuskan ikhfa, idgham, bacaannya seperti ini dengan riwayat-riwayat yang nyambung kepada Kanjeng Nabi. Sama halnya dengan ilmu tasawuf. Dulu ya Kanjeng Nabi sudah beribadah kepada Gusti Allah dengan cara seperti ini, taholli, kemudian tahalli dan tajalli. Nah, kemudian kan lantas diformulasikan oleh orang-orang para ulama dalam hal ini, seperti Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali zaman sekarang, dengan cara ini loh, seperti ini hakikat untuk mengetahui Gusti Allah. Hanya saja mungkin dalam praktek di lapangan memang ada mungkin torikoh yang tidak sesuai dengan nah mungkin sesuai, ya kita tidak kemudian lantas mengatakan tasawuf itu bid'ah, jelas itu tidak ya. Tapi juga tidak menerima semua. Ya, betul. Karena memang ada praktek-praktek yang aneh-aneh dari orang-orang yang menisbatkan saya adalah mutasawuf, tetapi ternyata sisi syariat tidak sholat tuh. Ya, sholat itu cukup dengan mengingat, karena itu sudah sampai ekstrim. Nah, hal-hal yang semacam itu mungkin Ustaz, yang mungkin harus diperjelas dawabitnya itu gimana itu, Ustaz? Ya, kalau para ulama itu kan menyampaikan bahwa dawabit atau paling tidak ketika kita ingin bertasawuf dan kita mengenal Gusti Allah itu kan melalui dua imam yang sangat terkenal ini dalam imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Ustaz. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan kalau dalam fikih mengikuti salah satu empat Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu. Nanti dalam akidah itu harus mengikuti salah satu Imam Abu Al-Maturidi, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sama Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dalam tasawuf kan mengikuti Al-Imam Junaid Al-Baghdadi sama Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, atau murid-muridnya beliau, murid-muridnya beliau ke sini yang sampai bawah. Itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditetapkan oleh para ulama, kita mengikutinya jalur treknya ke sana. Nah, adapun tadi yang cara bertasawuf yang penting hati kita gumantung, ta'aluk kepada Gusti Allah, lantas kemudian kita tidak sholat, atau bahkan ya nggak apa-apa melaksanakan zina, kan yang penting ingat kepada Gusti Allah. Itu kan jelas sangat bertentangan itu dengan syariat, karena antara syariat dan dengan tasawuf itu keduanya harus bersinergi, Ustaz. Soalnya ada pemahaman gini, Ustaz, kadang
Oh, dia mah masih tingkatnya masih syariat tuh. Oh iya, belum ya kan? Karena syarat itu zahir, ya, tasawuf itu batin. Ya. Jadi kalau misalkan tingkatnya lebih tinggi lagi untuk kalangan-kalangan tertentu tidak sholat karena memang tingkatnya sudah seperti itu. Nah, hal yang semacam itu dibenarkan atau enggak, Ustaz? Ya, itu kurang tepat ya. Karena begini. Contoh sajalah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kan sosok mutasawwif. Mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi kita juga harus perlu tahu dan melek ya bahwa beliau bahkan di masa-masa mudanya beliau itu benar-benar asyira al-fikrinya itu sangat kuat. Beliau punya kitab-kitab tentang filsafat, ya kan? Terus punya kitab-kitab tentang usul fiqh, Al-Mustasfa. Terus punya kitab di fiqihnya mulai dari Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Itu kan semua berkaitan dengan akli semua. Nah, akli asyira al-fikri ya. Bagaimana cara membantah argumen pendapat lain di luar mazhab Syafi'i. Itu kan berkaitannya kan pasti dengan akal, dengan syariat, dengan fikih. Baru nanti beliau punya beberapa kitab berkaitan tentang tasawuf, Ihya Ulumuddin, Kimia Usaad dan kitab-kitab lainnya itu. Nah, jadi lantas tidak kita langsung menganggap bahwa ya nggak usah sholat lah, nggak apa-apa lah, kamu masih levelnya level fikih, ya biasanya gitu kamu kan, standarnya levelnya masih level, saya sudah tasawuf, berarti udah nggak usah sholat, saya sholatnya atau di Masjidil Haram ya gitu. Saya sholatnya di Masjid Nabawi langsung, kamu sholatnya di sini. Itu sangat tidak tepat ya, karena fase yang perlu kita jalani ya benar-benar ketika kita mau melaksanakan atau kita mau menyelami ilmu tasawuf, kita harus benar-benar kuat di ilmu syariat ya, ilmu fikih. Makanya itu ada makalah atau yang disampaikan oleh para ulama itu seperti ini, Ustaz. Man yatafaqoh walam yatasawwaf faqad tafassak. Ya Allah. Wa man yatasawwaf walam yatafaqoh faqad tazandak. Zindiq. Ya zindiq, malah dihukumi kafir zindiq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Masya Allah. Artinya orang yang hanya fikih saja, tetapi dia tidak hati-hati menggunakan tasawuf dalam melaksanakan ibadah fikihnya, itu dikhawatirkan menjadi fasik, Ustaz. Jadi hanya tatabu'ur rukhos, sholatnya yang penting apa? Syarat rukunnya terpenuhi, tidak ada khusyuk. Nah, khusyuk kan pembahasan tasawuf. Nah, khawatir nanti menjadi fasik. Nah, ataupun sebaliknya, orang yang hanya mementingkan tasawuf saja, tetapi meninggalkan fikih, khawatir menjadi kafir zindik yang tadi itu. Saya yang penting ingat kepada Gusti Allah, saya yang penting imannya itu kepada Gusti Allah. Adapun sholat 5 waktu, sholat Jumat, perbuatan-perbuatan yang itu kan lah nggak apa-apa lah kan, yang penting hatinya. Nah, itu salah. Nah, dan barang siapa yang berhasil menghimpun dua hal ini, faman jama'a bainahuma atau faman jama'ahuma faqad tahaqqaq. Dia mencapai tingkatan hakikat. Hakikat kenal kepada Gusti Allah. Luar biasa. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Pembahasan sangat menarik, Ustaz nih. Oke, jadi harus dibedakan tadi itu ya. Yang menganggap tasawuf bid'ah jelas ya janganlah. Karena tasawuf juga banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari bertasawuf kok. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi ya, Ustaz? Ya. Yang berikutnya, apa boleh melakukan sholat witir 3 rakaat dalam satu niat, tapi di rakaat pertama nggak pakai tasyahud awal? Maksudnya dalam satu niat itu langsung 3 rakaat itu salam gitu ya mungkin ya? Ya Ustadz. Jadi begini, sebelum saya menjawab ini Ustadz, fikih itu kan beberapa praktik ibadahnya, terutama sholat, itu kan Kanjeng Nabi itu menetapkan dengan beberapa rokaat, Ustaz. Sholat tarawih, 20 rokaat kita, Ustaz. Ya. Walaupun ada yang 8, oke lah, it's okay, tidak apa-apa. Yang salah? Yang salah tidak sholat, tidak sholat itu. Tidak sholat tarawih, malah kemana itu, ke mall lah, kemana itu salah. Nah, kemudian sholat duha. Sholat duha minimal 2 rokaat, maksimal 12 rokaat. Ya, begitu juga dengan sholat witir ini ya. Sholat witir itu ya minimal 1 rokaat. Ya, maksimal 11 rokaat. Kayak gitu. Atau 13 rokaat malah. Kalau tidak salah. Nah, akan tetapi dari sholat-sholat yang sudah ditetapkan oleh
Kanjeng Nabi ini ada beberapa karakteristik sendiri-sendiri Ustadz. Artinya begini, sholat duha itu, ini contoh Ustadz, sholat duha itu walaupun maksimalnya adalah 12 rakaat, ya, maksimalnya 12 rakaat, tetapi paling utamanya justru dilaksanakan 8 rakaat Ustadz. Jadi kalau kita sholat duha itu, ya paling utamanya sholatnya 8 rakaat. Tidak malah 12 rakaat. Nah, itu para ulama menyampaikan karena Kanjeng Nabi itu dulu muadzobahnya seringnya melaksanakan sholat duha itu 8 rakaat. Walaupun pernah 12 rakaat. Nah, karena ada kaidah begini Ustaz, ini kaidah fiqhiyah Ustaz. Makana aktsaro fi'lan kana aktsaro fadlan. Harusnya kan seperti itu. Sesuatu yang lebih sering dilakukan ibadah tersebut, ya keutamaannya juga lebih banyak. Tapi ini ada pengecualiannya, mustasnayatnya. Mustasnayatnya yaitu adalah itu tadi sholat duha yang mana lebih fadolnya malah justru dilaksanakan 8 rakaat. Nah, berkaitan dengan sholat witir, ya memang sholat witir itu aqalluhu rakaah, ya. Paling sedikit itu dilaksanakan 1 rakaat. Nah, kalau kita mau melaksanakan lebih dari 1 rakaat, boleh, nggak boleh. Boleh dengan catatan itu tadi harus dengan ganjil rakaatnya, tidak genap. Nah, berkaitan dengan apakah boleh satu salam melaksanakan sholat witir 3 rakaat tanpa tasyahud awal, ya. Itu kalau menurut Imam Nawawi, ya, di kitab Minhajut Thalibin itu disebutkan seperti ini. Orang yang sholat witir itu minimal 1 rakaat kemudian salam. Nah, kalau lebih dari 1 rakaat itu ada beberapa ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Pertama, dia itu boleh melaksanakan tasyahud awal terus melaksanakan tasyahud akhir. Contoh Ustaz. Berarti kalau 3 rakaat kayak sholat maghrib. Kayak sholat maghrib. Tapi nanti ada hukumnya, perinciannya lagi ada. Terus boleh juga yang tanpa tasyahud awal langsung tasyahud akhir terus salam, ya, terus langsung salam, berarti tidak perlu melaksanakan tasyahud awal. Nah, yang kedua ini itu yang lebih disukai, makanya disukai di situ para ulama mengatakan lebih dicondongi untuk melaksanakan justru yang kedua ini, artinya melaksanakan 3 rakaat tanpa ada tasyahud awal. Nah, boleh nggak kalau melaksanakan 3 rakaat ada tasyahud awalnya? Boleh. Tetapi itu sebagian mengatakan ma'al karoha. Kenapa? Karena itu akhirnya nanti akan ada kesamaan dengan sholat maghrib. Dan itu ada hadis yang mengatakan jangan kalian serupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Oh, itu yang kemudian mengakibatkan 1 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus kemudian 1 rakaat terakhir salam itu mungkin Ustaz? Bukan Ustaz. Yang terakhir tadi itu artinya salamnya itu di rakaat ketiga. Salamnya di rakaat ketiga. Ya. Terus tadi hasilnya tadi makanya harus 2 rakaat salam, terus 1 rakaat salam kayak gitu loh. Karena ya memang kan hakikat dari sholat itu kan sholat sunnah itu setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuman menjadi iskal itu ketika misal kan kita sholat witir kan ganjil. Nah, tapi kenapa 2 rakaat itu loh Zat? Nah itu kenapa 2 rakaat baru nanti berdiri lagi? Nah, karena hakikat sholat sunnah, sholat sunnah itu, sholat sunnah itu dilakukannya per 2 rakaat Ustaz. Dan itu yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Dilakukannya per 2 rakaat, per 2 rakaat, per 2 rakaat, salam kayak gitu. Nah, adapun sholat witir kan tadi ganjil. Nah, itu boleh dengan cara 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Atau yang kedua, boleh langsung 3 rakaat, 1 salam. Dan itu ada 2 cara. Boleh ada tasyahud awal, boleh tidak ada tasyahud awalnya. Nah, kalau lebih dari 3 rakaat, ya disesuaikan. Berarti berdiri terus, nanti ada tasyahud awalnya atau tidak, ya monggo. Kalau langsung mau salam, itu juga boleh. Insyaallah. Ya, ini pembahasan fikih ya. Fikih sekali. Artinya beberapa pendapat ya ini di kitab Minhajut Thalibin, di Syuruhul Minhaj kayak di Mughdil Muhtaj itu juga diterangkan panjang lebar oleh Al-Imam Khatib Syrbini. Mau tanya admin yang baik apa nggak ada pertanyaannya? Emang netizen. Macam-macam ya. Nah, ini terakhir Ustaz. Oh, masih ada.
sejarah mengapa Allah menurunkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Oh. Jadi begini, ini yang saya tahu, nanti barangkali Ustadznya tahu juga ya Ustadz ya, ditambahkan. Jadi kan nuzulul Quran itu tatkala, ya nuzulul Quran kita tahu ada 2 tahapannya. Nuzulul Quran min lauhil mahfuz ila sama'id dunya wa min sama'id dunya ilal ard yang kepada Kanjeng Nabi itu. Nah, kenapa kok jumlahnya 30 juz? Kenapa kok uruntutannya juga mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terus kemudian padahal yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Malah kenapa tidak Al-Alaq yang pertama? Itu semua kan min babi tauqifi. Ya. Itu dari Gusti Allah yang memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lantas memerintahkan kepada kutabul wahyinya untuk meletakkan seperti itu. Jadi ya memang ini sudah sesuai arahan dari Gusti Allah sana, langsung dari pusat lah intinya ya. Kita tidak ada kehendak untuk mengotak-ngatik, kemudian juga tauqifi ya. Tauqifi dari Gusti Allah, Ustaz. Jadi kita tidak ada ijtihad untuk mengotak-ngatik terus bisa nggak ini sekarang kita ganti yang pertama jangan surat Al-Fatihah ya menjadi surat Al-Alaq aja, ya nggak bisa. Itu sudah tauqifi, sudah dari Gusti Allah. Karena begini, memang ketentuan yang dari agama itu kan ada yang sifatnya tauqifi, ada yang sifatnya itu tauqifi atau ta'abudi. Ada yang sifatnya itu ta'akuli. Ta'akuli itu ya masuk akal atau bisa dinalar dengan akal syariat tersebut. Contohnya ya kenapa kok zina itu dilarang? Ya salah satunya untuk menjaga nasab, menjaga kehormatan wanita. Nah itu kan masuk akal. Tapi ada kalanya yang syariat ya memang itu tauqifi langsung dari Gusti Allah. Ya itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Gusti Allah menentukan seperti itu. Nah, adapun ijtihad yang sifatnya sekarang, nah itu 30 karena berhubungan berkaitan dengan suatu hal ini, terus ya itu ijtihad yang sifatnya ijtihad para ulama ya. Lantas tidak bisa kita merubah. Biasanya ijtihad yang ulama mengijtihadi yang di situ sudah tauqifi itu hanya bersifat hikmahnya, ini maksud dan tujuannya, hanya seperti itu Ustaz. Maksud dan tujuannya kenapa kok 30, hikmahnya kenapa kok lantas Al-Fatihah yang pertama ya, karena Fatihatul Kitab, Fatihah pembuka hati dan sebagainya, paling hanya sebatas ijtihad itu Ustaz. Kenapa kok pada ayat-ayat mutasyabihat ada alif lam mim, ada apalagi ayat-ayat Yasin itu nanti artinya apa? Ya apa sin apa itu ijtihad. Lebih membuka atau hikmahnya itu apa? Bukan untuk merubah. Merubah yang kemudian nanti Fatihah kok kemudian menjadi belakang atau ditambah saja jangan 30 menjadi 32, tidak. Ya, jadi itu jawabannya adalah memang ranahnya Gusti Allah atau tadi istilahnya apa? Tauqifi ya. Jadi kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebanyak itu? Ya terserah Gusti Allah, itu kehendaknya Gusti Allah. Iradatillah wa masyiatillah. Terakhir nih Ustaz, amalan-amalan yang memberikan pahala banyak tanpa merasakan keberatan melaksanakannya. Wah, sangat banyak sekali ya. Amalan-amalan yang kita lakukan terus tidak berat melaksanakannya. Ya mungkin saya menyampaikan salah satunya ya sholawat kepada Kanjeng Nabi itu Ustaz. Ya, kita tahu semualah barang siapa yang sholawat kepada Kanjeng Nabi sekali, Allah Ta'ala akan melipat gandakan menjadi 10 kali. Saya kira juga sholawat itu ringan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sangat ringan. Dan kita harus yakin bahwa tatkala itu kita mudawamah atau mengistilahkannya istiqomah istiqomah, mudawamah itu pasti ada pengaruhnya, ada asarnya pasti itu. Kita harus memudawamah tersebut ya, harus kita mudawamai, harus kita khusyuk terutama Ustaz. Ya, ada ucapan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad begini Ustaz, berkaitan dengan wirid atau berkaitan dengan amalan-amalan ya. Al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam. Wala tu'athiru illa ma'al hudurul qalb. Wirid-wirid yang kita lakukan itu tidak akan ada faidahnya sama sekali kalau kita tidak mudawamah. Dan tidak akan ada pengaruhnya sama sekali kalau kita tidak khusyuk. Ya, itu karena beliau adalah tokoh tokoh
Wali ya? Enggak, maksudnya saya teringat ini Ustaz. Kita kan banyak dari kalangan kita yang suka wiridan. Nah, itu. Kemudian ada ya orang-orang yang punya pengalaman spiritual karena mengamalkan itu dikarenakan mungkin memang hudur tuh, artinya hudur sehingga kemudian punya pengalaman seperti itu. Tapi kan itu kan susah, Ustaz. Iya ya, makanya mengupayakannya itu benar-benar ya. Ya itu pesan dari tadi ya, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya kita tahulah Imam Al-Haddad itu kan beliau wali ya, wali kutub. Makanya julukan atau lakopnya beliau itu adalah Qutbul Irsyad wa Ghauthil Ibadi wal Bilad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena beliau sosok yang ya ini jadi cerita Imam Al-Haddad ya, semenjak kecil itu sudah dorir, umur 4 tahun ya. Terus dorir itu ini ya, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, itu buta ya. Dorir semenjak 4 tahun. Kemudian hatinya itu benar-benar bersih. Nah, kenapa kok lantas dijuluki Al-Haddad itu? Karena beliau itu melunakkan hati yang keras, Ustaz. Haddad kan artinya tukang besi ya. Tukang besi yang melunakkan besi atau pandai ya. Pandai kalau sekarang istilahnya pandai ya, Ustaz ya. Pandai atau apa itu? Pandai besi itu loh, Ustaz. Ya paham. Yang buat cangkul, yang buat pedang lah. Nah, itu dijuluki Al-Haddad karena bukan melunakkan besi lagi, tapi hati-hati orang, perasaan-perasaan orang yang sekeras besi bisa dilunakkan dengan ucapan-ucapannya beliau, kata-kata beliau, kitab-kitabnya beliau. Nah, makanya beliau lantas ya itu Al-Haddad. Nah, jadi itu al-auradu la tanfa'u illa ma'ad dawam wala tu'assiru illa ma'al hudur. Illa bil hudur. Jadi ya harus benar-benar mudawamah, harus benar-benar hudur. Nah, tadi kalau pertanyaannya terus paling ringan apa yang tanpa amalan ya? Apapun itu ya, karena semuanya kalau itu maksur dari Kanjeng Nabi, kita membaca kayak fa'lam annahu la ilaha illallah, kita membaca la ilaha illallah pun itu kan gampang. Ya itu ya kita lakukan. Tapi ya itu poinnya tadi mudawamah sama hudur. Tapi kalau misal semakin saya pernah dengar atau baca semakin berat kita melakukan sesuatu, maka pahala yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan kadar beratnya apa yang kita lakukan. Betul. Jadi kayak misal orang yang berjihad sampai nyawa berdarah-darah, tentu pahala itu berbeda dengan orang yang hanya misalkan melakukan kebaikan, memindahkan ada dari jalan misalkan yang seperti itu. Tuh. Karena apa? Karena memang usahanya sangat istilahnya hasil tidak usaha tidak mengkhianati hasil itu mungkin seperti itu ya. Sama saya mungkin menambahkan yang amalan yang ada itu Ustaz. Amalan kita tidak mengamalkannya tetapi tetap pahala itu mengalir ya jariah itu Ustaz. Iya kan? Ya, kita berinfak sedekah terus ke masjid atau musola atau tempat ibadah atau sekolah tuh. Kita sudah tidak ada tetap masih mengalir. Itu kan kita tidak melakukan apa-apa. Ya, selain amal jariah ya juga itu investasi buat kedua orang tua, yaitu anak soleh. Nah, mungkin salah satu untuk dalam rangka mencetak anak-anak generasi yang soleh, Ustaz. Tidak lupa memasukkan ke Malhik 2, Ustaz. Ya, gelombang kedua ya. Nanti itu dapat tanggal 8 Maret sampai 7 Maret. Itu termasuk investasi ya dalam rangka mencetak generasi-generasi soleh yang mana itu sebagai amal jariah kepada Bapak Ibu semua itu. Ya. Karena di Malhik 2 itu insya Allah orang-orang saleh lah insya Allah. Insya Allah. Habis Ustaz pertanyaan ini sangat menarik sebenarnya Ustaz obrolannya. Mudah-mudahan nanti ada sesi selanjutnya Ustaz. Ya semoga ada sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi menyapa para penonton dan selalu ikuti Malhik 2 Studio. Insya Allah ada hal-hal inovasi-inovasi baru yang kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.